Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini depan saya ini ya, ini CPO yang melalui proses perebusan pertama ya, dari pemisahan kotoran kayak solid, sampah, dan air yang terkandung di kulit kelapa sawit. Nah, setelah itu kita kutip ya, dan ini setelah kita panasi, kita kutip. Setelah kita kutip, ini proses yang kedua, yaitu proses vakum. Nah, kalau di PT ini di vakum ya, proses perebusan yang kedua. Karena kita nggak punya vakum ya, intinya kita rebus 2 kali lah untuk mengurangi kadar air. Karena kalau cuma kita rebus sekali aja, waktu pembarengan proses pemisahan sampah solid dan yang lainnya, itu kadar airnya masih tinggi. Jadi kita proses kedua, karena ini di pabrik mini. Nah, kita hanya proses yang kedua untuk pemisahan atau mengurangi kadar air. Nah, ini kadar airnya masih tinggi lah. Waktu kemarin kita lab itu berkisar 6 berapa kemarin waktu di lab kawan. Nah, jadi ini kita rebus lagi untuk mengurangi kadar airnya ya. Oke, cikidoy, proses perebusan. Untuk proses perebusannya ya, yaitu ini panasnya kita naikkan menjadi 130 ya. Kalau kemarin pemisahan sampah dan yang lainnya kita cuma pakai 100 ya, biar sampahnya kalau hangus, kalau di atas 100 nanti hangus, jadi merusak kandungan oilnya. Makanya untuk proses pertama kita cuma menggunakan panas di bawah 100. Nah, untuk mengurangi kadar air, untuk proses yang kedua kita untuk panasnya ya, itu kita naikkan menjadi 130. Nah, karena kita nggak ada pressure ya, kita kira-kira aja. Kalau suara minyaknya ini waktu panas itu sudah nggak gebrengseng lagi, nah itu kita matikan apinya. Setelah itu kita diamkan dan kita kutip ya. Untuk pengutipan kali ini kita menggunakan sanyo. Nah, nanti kuat apa enggak sanyonya, pantengin terus ya. Setelah ini juga tetap kita saring ya. Nah, ini sanyo bekas kita. Nah, untuk saringannya ya, kita double ini. Yang pertama kita pakai warmes, cuma warmesnya ini agak terlalu lebar sih, harusnya yang kayak kain itu. Jadi kita lapisi ya, yang bawah kita kasih kain seperti biasa. Oke, cikidoy, proses perebusannya. Nah, ini udah mulai panas ya, cuma belum ada suara kebrengsengnya, belum ada. Nah, itu masih ada warna oranye-oranye. Nah, itu udah mulai ada suara kayak kita goreng apa namanya, goreng minyak pertama itu ya. Oke, setelah ini kita tutup. Nah, ini kita tutup. Nah, ini kita mau mencoba merebus ini sekitar 100 lebih tadi, 100 kiloan. Kita pakai tunggu dulu ya.
Nah ini tungku kita. Kenapa kita nggak pakai boiler? Boiler yang kita buat kemarin terlalu kecil ya, terus nggak ada penampungan uap, jadi airnya ikut keluar ya. Nanti kawan-kawan kalau tanya kenapa nggak pakai boiler yang kita buat kemarin terlalu kecil, jadi mohon maaf ya, belum bisa kita review karena ya satu waktu, keduanya untuk membeli pipanya belum dapat rezeki. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat rezeki dan bisa memperbarui boiler mininya. Oke, inilah proses perebusan. Kita tunggu sampai suara gembrengsengnya hilang, dan setelah itu kita kutip dengan sanyo. Jadi untuk teman-teman ya, pelaku pabrik mini kelapa sawit untuk skala rumahan, nah, karena ini kita udah melalui proses ya. Kemarin kita proses perebusan langsung kita kutip dari pemisahan selat, kotoran, dan air yang terkandung di kulit kelapa sawitnya. Nah, setelah kita kutip, kita lap, itu kadar airnya masih tinggi. Nah, makanya ini kita tetap mengikuti aturan ya. Jadi kita rebus 2 kali. Nah, setelah pemisahan kotoran kasarnya, itu kita rebus lagi. Nah, ini kalau di PT ini namanya vacuum dryer. Nah, vacuum dryer apa vakum apalah, intinya di vakum untuk mengurangi kadar air. Nah, berapa keperluan kadar air yang kita perlukan, kita kurangi. Nah, untuk menganalisanya, kalau secara kasat mata sih nggak bisa, karena airnya itu nggak kelihatan sih, karena menempel di kadar oilnya. Jadi kalau untuk mengecek berapa kadar air kita, ya harus di lab ya. Nah itulah, ini proses akhir untuk perebusan minyak mentahnya. Itu intinya 2 kali perebusan. Nah, dari pengutipan awal, setelah itu kita masukkan ke vakum. Kalau ada vakum ya di vakum, kalau nggak ada ya kita rebus 2 kali. Nah, itu dengan suhu panas sekitar 130-an. Nah, kalau suara gembrengsengnya udah mulai hilang, kita matikan apinya dan mulai kita kutip. Cikidai, proses pengutipan CPO. Oh ya teman-temanku, untuk proses perebusan akhirnya jangan lupa diaduk ya, biar panasnya merata. Setelah diaduk, kita tutup lagi. Setelah itu nanti kita aduk lagi, kita tutup lagi. Nah, sesuai kebutuhan kita. Baru kalau udah warnanya udah merah jingga semua, kalau ini masih campur oren-oren apa ya ini ya, baru kita kutip. Oke, itulah tambahan cara perebusannya. Sekarang kita tunggu sampai panas dan proses pengutipan. Nah ini warnanya udah merah jingga ya. Nah ini kita aduk, udah nggak ada lagi yang oranye. Setelah itu kita matikan api, kita dinginkan dulu sebentar, baru kita kutip ya. Dan jangan lupa waktu perebusannya ya, sering-sering diaduk biar cepat, panasnya rata lah intinya ya. Kalau nggak diaduk nanti paling bawah nanti panasnya tinggi, yang atas nanti kurang panasnya. Oke, setelah ini kita matikan dulu apinya dan proses pengutipan. Yuk pantengin terus videonya. Nah sekarang kita proses pengutipan.
Ini proses akhir. Nah, kalau di PT itu larinya langsung ke storage atau ke tank penampungan. Dan jangan lupa juga disaring ya, karena walaupun bagaimana minyak CPO ini tetap ada kotorannya. Nah, ini pengutipannya kita pakai sanyu. Kita pakai alat seadanya. Memang kalau ada drum ya, jadi enak. Kalau teman-temanku ingin membuat saringan ya, enak, beli aja, itu aja warmes. Nah, ini warmesnya lubangnya agak besar. Nah, ini paling enggak cari dua yang agak besar kayak ini, satu yang berbahan stainless, yang keduanya yang kayak kain lubangnya, jadi bisa menyaring kotoran paling tipis. Itu biasanya ada itu, beli yang berbahan stainless ya. Karena ini kita nggak ada ya, kita pakai seadanya aja. Nah, di bawah ini kita kasih kain ya untuk penyaringnya. Jadi untuk pengutipannya agak cepat kalau kita pakai mesin ya. Sementara kita pakai sanyu. Kalau ada sih yang keong itu, jadi agak cepat kalau yang keong. Intinya kalau proses pengutipan pakai sanyu ataupun pakai penyedot lainnya, itu satu, cepat ya. Yang keduanya, untuk kotoran kasar itu langsung muncul ya. Jadi teman-teman, untuk pelaku UMKM pabrik mini ya, kalau ada sih cari sanyu. Kalau nggak ada sanyu ya untuk penyedot air, tapi yang keong itu kalau masih nggak ada lagi ya pakai gayung lah untuk pengutipannya. Nah, jadi itulah saran saya bagaimana cara pengolahan tahap akhir, pengolahan atau perebusan CPO untuk mengurangi kadar air. Itu 2 kali ya untuk perebusannya. Yang pertama dari pemisahan kotoran kasar, air dan lainnya. Setelah itu dikutip dan direbus lagi. Nah, itu kalau di PT itu namanya vacuum dryer. Cuma kalau kita nggak ada vakum ya direbus 2 kali gitu aja lah intinya. Syukur-syukur teman-teman ada untuk merebus dua tempat perebusan, jadi memudahkan kita. Dari pengutipan pertama direbus dan pengutipan kedua direbus. Setelah itu kita simpan atau kita kutip. Kalau ada storage ya kita simpan ke storage, kalau nggak ada ya kita simpan di Tecmon. Kalau masih nggak ada, di drum
Dan kalau masih gak ada lagi ya di jerigen lah kayaknya saya ini di jerigen. Nah itu kutipan kita. Nah, ya. Nah inilah CPU kita ya. Nah, jangan lupa disaring ya untuk pengutipannya. Oke, mungkin cukup di sini dulu penyampaian dari saya, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses selalu dari saya ya. Untuk teman-teman selalu semangat dan selalu berbagi ya. Jangan lupa, kalau memang video ini bermanfaat ya, dibagikan ke teman-teman agar bisa cara mengolah kelapa sawitnya menjadi minyak CPO. Dan untuk pengolahan limbah dan lain-lainnya silahkan tonton di video-video saya sebelumnya ya, karena itu sangat penting untuk dipelajari. Karena kalau itu semua nanti kita pelajari, mudah-mudahan lah pengolahan kelapa sawit kita akan maju pesat berkembang, karena nggak ada kata rugi bagi kita kalau semuanya kita olah ya. Dari limbahnya kita olah jadi pakan, karnel sama cangkang. Kalau nggak bisa ngolah karnel cangkang, kita jual nut, itu laku sekitar 500 sampai 1000. Dan finishing akhirnya itu di CPO. Nah, kalau tiga-tiganya itu kita olah, saya yakin usaha kita ini akan berhasil ya. Semangat buat teman-teman, salam sukses, salam sehat. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, dan terhindar dari virus corona yang sedang melanda Indonesia. Semoga COVID ini cepat berlalu, ekonomi cepat membaik, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu ya dari waktu entah kapan. Teman-teman bisa datang ke sini ataupun nanti saya bisa datang ke sana ke tempat teman-teman ya. Doakan saya selalu sehat, bisa berbagi dengan ilmu saya sedikit ya. Saya mohon dimaklumi untuk teman-teman. Oke, sampai di sini bagaimana cara pengutipan CPO-nya dan pengolahan akhir minyak mentahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidoi.